Listen, please. Yeah, please check whether you can find any sentences here that you listen, yang kamu dengar. That is the same as I am a teacher. I am a teacher. I itu subjek ya. Am to be, lalu teacher itu complement. Tadi coba buat contoh yang I am a teacher. Ayo, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia aja dulu. Yang I am a teacher, ayo. Saya. Ayo. Saya apa? Saya siswa. Sama dengan I am a teacher. Sehingga kamu cukup bilang I am a student. Nanti bisa ditambah of pondok pesantren. Apa? Tahfidz? Apa namanya? Namanya apa? Tahfidz apa? Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah. I am a student. I am santri of. Ya, Tahfidz Ainul Mardiyah. I am a student of PKBM. Ya, apalagi tadi saya senang belajar di pondok. I am happy, gitu aja. Tinggal tambah aja to study, gitu ya. I am happy. Jadi dari kalimat yang ada di sini yaitu I am a teacher here, ya. Ini I am a teacher. Langsung kau bisa buat kalimat-kalimat yang lain, ya. I am a teacher. Saya di PKBM, ayo. I am at PKBM. Tinggal tambahin kata sekarang, now. Terus kamu buat lagi, ayah di mana? Di Jakarta, ayo. Father is. Itu hanya soal is dan am, tidak usah kamu risaukan. Bilang aja, my father in Jakarta. Kalau ingat, my father is in Jakarta. Kalau tidak, my father in Jakarta. Apalagi, ibu di rumah. Ya. My mother at home. Kalau mau lebih lengkap, my mother is at home. Tidak usah dipikir is, am, are. Pokoknya yang penting ada mother, home. Mother, home. Berarti mother, home. Mother is at home. Mother is at home. Ibu di dapur. Mother is in the kitchen. Lupa isnya ya, my mother in the kitchen. Kalau ayam apa? Chicken. Ayam di dapur. Chicken in the kitchen. Yang cepat 10 kali. Chicken in the kitchen. Ayo. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Ayo. Terus. Ya, 100 kali. Ya, nanti kitchen in the kitchen karena sama, atau chicken in the chicken, ya. Jangan lupa bedanya adalah chicken dan kitchen. Nanti kalau 100 kali menjadi cik. Ya kan? Nanti diulangi sebelum tidur ya. Berapa kali? 100 kali. Ya. Terus apa lagi tadi? Bisa tempat, bisa apa lagi? Sifat seperti bahagia, ayah saya tinggi, my father. Dalam perkenalkan boleh jadi gimana? Ayah saya tinggi sama dengan I am a teacher. My father is tall. Gitu ya. Ibu saya rajin. My mother is diligent. Nanti kalau kamu lupa ya, tulis saja dalam bahasa Indonesia, ibu saya rajin. Nanti tinggal cari di Google Translate atau kamus, yaitu rajin itu apa. Tapi kamu sementara ngomong aja. Dan setelah ditulis ibu saya rajin, my mother is rajin. Ya, sambil kamu cari di kamus. Ya. Dan kalau kamu ingat kata diligent, tidak usah lihat kamus, ditulis saja diligent. Terus gimana kalau salah? Kalau ternyata salah, diligentnya dicoret, tidak dihapus. Dicoret, diganti yang betul ketika lihat di kamus atau ketika tanya teman, oh yang betul bukan tulisannya pakai J, diligent karena ucapannya J, padahal yang betul tulisannya pakai G, diligent. Bacanya diligent. Ya. Kemudian rumah saya besar, sama kan dengan I am a teacher. Ketika kamu perkenalan bilang aja rumah saya besar. Ayo siapa bisa? My house is big. Silakan boleh ditulis dalam bahasa Indonesia yang saya omongkan, bisa ditulis di. Tapi jangan lupa dalam bahasa Indonesia tulisnya. Nanti menginggriskannya di rumah atau kalau di sini sempat. Rumah saya besar, boleh nambah lagi nomor berikutnya rumah saya kecil. Terus
Yang lain apa? Paman saya kaya. Ya. My uncle, paman, bukan teman. My uncle, ya. My uncle is rich. Ya, rich. Ya. Ketika kamu mendengar rich, langsung aja di sebelah kanan tulis my uncle is rich. Kamu ndak usah bingung tulisannya uncle seperti apa, yang penting ditulis my uncle is rich. Kalau salah bagaimana? Dicoret nanti. Kalau tulisannya uncle salah, ya. Begitu juga misalnya tulisannya rich salah, ternyata di kamus salah, coret aja diganti, ya. Yang penting ucapannya adalah my uncle is rich. Uncle tulisannya gimana? Muncele, bacanya uncle. Jadi kalau ada tulisan muncele bacanya apa? Artinya apa? Marah. Betul. Itu bahasa Jawa. Ya, my uncle is rich. Ya. Nanti kamu mengatakan I don't like him because he is rich. Apa artinya? Saya nggak suka dia karena dia terlalu kaya. Kaya apa? Nah, rich itu kaya, bukan kaya monyet. Kalau kaya monyet itu like, ya. Because he is like monkey. Jadi bahasa Inggrisnya kaya yang artinya mirip, itu bahasa Inggrisnya like. I don't like him because he is like monkey, misalnya gitu ya. He is like, artinya dia seperti. Nah, terus silakan boleh nambahi saya ada di mana, ibu ada di mana, ayah ada di mana. Dalam bahasa Indonesia ya, Inggrisnya nanti. Terus sekarang dicoba mendengarkan ini, ada nggak yang sama dengan rumus itu? Silakan didengarkan. Menampilkan edisi khusus pemula mulai dari nol. Untuk edisi khusus pemula ini akan berlanjut. Kita mulai dari edisi 1 dan silakan Anda terus mengikuti edisi-edisi berikutnya. Coba. Kalimat nomor 1. Bagaimana mengatakan dalam bahasa Inggris? Laura sibuk. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris kata demi kata terlebih dahulu. Busy. Laura, nama orang. Sibuk, busy. Laura sibuk. Laura is busy. Itu sama dengan I am a teacher, sama. Kalimat ini menggunakan is yang namanya to be dalam bahasa Inggris yang tidak memiliki arti. Namun diperlukan dalam kalimat bahasa Inggris sebagai kata kerja. Lebih lanjut nanti Anda akan pelajari bagaimana menggunakan to be ini. Sekarang lihatlah bahwa kalimat Laura is busy artinya Laura sibuk. Kata is tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kalimat pernyataan yang berbentuk positif. Selanjutnya silakan Anda belajar membaca, mengucapkan kata-kata bahasa Inggrisnya. Tirukanlah setelah kami contohkan. Laura is busy. Selanjutnya kita pelajari bagaimana membuat kalimat tanya. Apakah Laura sibuk? Ya, kira-kira bagaimana membuat kalimat tanya? Sama dengan tadi dia bilang I am a teacher, nanti kamu buat apakah kamu guru. Sekarang Laura sibuk, kamu tanya temanmu, apakah Laura sibuk? Sama juga kamu tanya apakah kamu sibuk. Ya. Coba sekarang saya guru Inggris kan? I am a teacher. Saya sibuk. I am busy. Sekarang tanya, apakah kamu sibuk? Ayo. Ya seperti hanya you are busy gitu. Coba ulangi. You are, halo semuanya. You are busy. Sekarang tinggal dibuat dengan nada bertanya aja. Silakan, yaitu
busy itu kalau kamu udah bisa. Kalau belum bisa, you are busy, gitu aja. Tapi nadanya apa? Nada bertanya. Kalau bisa, are you busy? Kalau udah bisa ya. Kalau belum, seperti kalimat biasa, you are busy. Seperti hanya juga, you are a teacher. Apalagi, you are a student. Kamu gitu tanya sama orang asing, nanti dia jawab, you are a student. Gitu ya, you are busy, you are teacher, you are farmer, you are businessman. Nanti dia akan menjawab apa? No, I am not businessman, I am Spiderman. Gitu kan? Ya. Jadi kamu tanya aja gitu. You are businessman, you are a teacher, you are busy, gitu. Tapi kalau bisa dibalik ya. Kalau sudah bisa, yaitu are you. Karena bahasa Inggris itu kalau pertanyaan dibalik. Are you busy? Coba sekarang dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ada Pak iklannya. yang suka mimpi buruk atau punya anak bayi tapi suka nangis siang dan malam. Ya. Kembali kepada kalimat positif tadi, untuk lebih jelas kita membuat kalimat tanya. Laura is busy. Menjadi, Ya. is Laura busy? Gitu ya. Apakah Laura sibuk? Itulah kalimat tanya. Cara membuatnya adalah dengan meletakkan to be is di depan kalimat. Itu hanya teori ya. Jadi yang kamu tulis ya, Laura sibuk. Kemudian bawahnya, apakah Laura sibuk, begitu. Nanti Inggrisnya nggak usah ditulis sebagai PR ya. Ya, apakah Laura sibuk. Sama juga, you are a teacher. Nanti pertanyaannya, are you a teacher. Tapi dalam bahasa Indonesia. Diikuti oleh Laura, nama orang, dan busy, sibuk. Dalam bahasa Inggris, busy adalah kata sifat. Setelah Anda melihat bagaimana membuat kalimat tanya, sekarang Anda belajar mengucapkan. Ucapkanlah dengan menirukan bersuara. Is Laura busy? Setelah itu, kita membuat kalimat negatif. Ya, siapa bisa buat kalimat negatif? Cukup dengan seperti di sini ada I am a teacher, berarti kamu buat kalimat negatif menjadi saya bukan guru. Misalnya kan ada orang nanya, you a teacher? Are you a teacher? Jawabnya, saya bukan guru. Ayo Inggris kan? I am not a teacher. Atau bilang no gitu aja. Jadi dalam percakapan tuh bisa dengan cepat. No. Ya, dengarkan. Menyangkal. Kalimat mengatakan tidak. Laura tidak sibuk. Misalnya kalimatnya seperti itu, bagaimana dalam bahasa Inggris? Laura is busy. Itu kembali ke kalimat positif. Untuk Anda dapat melihat bagaimana perubahannya dalam kalimat negatif. Laura is not busy. Ya, gitu ya. Laura is not busy. Sekarang dicoba, silakan buat sebuah kalimat yang positif, negatif, dan pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia dulu. Setelah itu Inggriskan, ayo tulis. Boleh bisa misalnya, saya siswa. Terus kalimat bawahnya nanti saya bukan, apa gini aja. Dia siswa. Terus bawahnya, apakah dia siswa? Terus berikutnya, dia bukan siswa. Sama, boleh juga. Ayah saya petani. Terus bawahnya, ayah saya bukan petani. Oh, ayah dia gitu aja, biar mudah. Ayah dia petani. Lalu, ayah dia bukan petani. Apakah ayah dia petani? Silakan, siapa yang sudah dalam bahasa Indonesia? Yang sudah selesai. 3 kalimat, lalu diubah-ubah. Ya, siapa? Sudah? Sudah? Ya, Indonesia yang positif apa? Apa? Ayo. Yang positifnya apa? Saya Indonesia.
Ayo, silakan. Come on, saya atau dia, ayo. Baca. Apa? Ya, ayahku adalah karyawan. Oke, Inggris kan? My father is employee, bukan employment. Employee. Ya, karyawan tuh employee. Nanti nulisnya bisa salah, tinggal dicoret, cari di kamus. Terus bawahnya lagi, ayah saya bukan karyawan. My father is not employed. Iya, employee. Terus kamu nanya gini, apakah ayah saya karyawan? Coba, is my father? My father employed. Ya, gitu ya. Is my father employee? Jadi kamu nanya sama temanmu, boleh ya. Kalau apakah saya, am I a teacher? Ya. I am a teacher menjadi am I a teacher? Ya. Atau yang pokok ucapannya bertanya aja. I am a teacher? Kamu jawab no. Ya. Tapi kalau bisa ya am I? Am I? Ya, yang lain yang sudah. Ini siapa namanya tadi? Siapa namanya? Namanya siapa? Ini siapa? Ya. Nggak punya nama. Kan kalau nyebut nama kan nilainya bisa tambah ya. Nanti disampaikan ke bagian yang membuat rapot. Biar nilainya tambah. Ya. Siapa lagi buat kalimat? Ayo. Boleh dengan paman saya, ibu saya, bapak saya. Boleh tempat, ibu saya di Jakarta. Terus kalimat berikut berarti ibu saya tidak di Jakarta. Boleh pakai ibunya. Kalau ibunya berarti her mother. Ya. Kalau laki, kalau his mother juga boleh. Nah kan? Ya. Ayo kalimatnya apa? Indonesia, jangan Inggris. Ayo. Ya. Ayo. Menjadi ya. Ayo. Kami malas. Inggrisnya, ayo. We are lazy. Kemudian negatifnya, kami tidak malas. We are not lazy. Apakah kami malas? Are we lazy? Gitu ya. Gitu. Ketika kamu lupa membaliknya ya ucapannya aja nada bertanya. We are lazy. You are lazy. He is lazy. Your friend is lazy. Your mother is lazy. Terus misalnya smart ya. He is smart. He is not smart. Is he smart? Ya, kamu apa? Kalimatnya boleh tempat, boleh sifat, boleh benda. Ayo, kamu apa? Mau benda boleh, sifat boleh, tempat boleh. Ya. My mother is Indonesianya. ibuku rajin. Ya, Inggris kah? My mother is diligent. Ya, ibuku rajin berarti my mother is diligent. Terus ibuku tidak rajin. My mother is not diligent. Terus berikutnya apa? Indonesianya apakah? Is my mother diligent? Ya, is my mother diligent. Kamu punya? Ya. My father is teacher. Teacher. Terus My father is not a teacher. Is my father a teacher? Boleh. Atau boleh juga menjadi is your father a teacher. Kamu kalimatnya apa? Udah diambil duluan tadi. Udah apa ya? Ngarang lagi. Ini banyak udah punya. Kamu punya, yang punya lagi. Ya. Sambil didengarkan lagi. Kalau sudah punya, silakan. Ya. Tidak sibuk. Mengatakan tidak dengan menambahkan not pada to be is. Laura is not busy. Laura tidak sibuk. Sekarang silakan Anda membacanya. Laura is not busy. Untuk menyebutkan Laura kembali dalam aktivitas atau kondisi yang berbeda, kita ganti dengan kata ganti orang, yaitu she is diligent. Artinya
Dia She adalah rajin. kata ganti untuk Laura, Pengganti yang Laura, she. artinya adalah dia. She is diligent. Dia rajin. Dalam bahasa Inggris, ketika menyebutkan berulang kali tentang Laura, akan diganti dengan kata ganti she, yang artinya dia. Tidak kembali menyebutkan nama Laura berulang-ulang. Gantilah dengan kata ganti orang. Seperti kamu mengenalkan, ibu saya rajin, ibu saya petani, my mother is farmer, lalu kamu ingin mengatakan dia rajin ya, kamu ganti ibu dengan she. Ya. She is diligent, gitu ya. Untuk orang perempuan yang jumlahnya 1, digunakan kata ganti she, yang artinya dia. Dia seorang perempuan. Yuk belajar bahasa di Duolingo. Latih keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis lewat Yang artinya dia.